Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Husnul Fauzia, NIM 185231263, mahasiswi Perbankan Syariah 4G IAIN Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari matkul kewirausahaan untuk mempresentasikan produk-produk yang potensial di tengah pandemi corona ini. Nah, sebagaimana kita tahu, sudah sejak 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, negara Indonesia atau negara kita terkena dampak dari virus corona tersebut. Termasuk salah satunya adalah sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor kesehatan, apalagi mereka mengalami dampak-dampaknya yang dari corona tersebut. Nah, sebelum saya mempresentasikan atau menjelaskan produk-produk apa saja yang potensial di tengah pandemi corona ini, mungkin saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan produk yang potensial. Menurut KBBI atau secara umum, produk adalah hasil proses produksi yang dibuat oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual pada konsumen yang membutuhkan. Intinya produk itu adalah hasil dari produksi yang akan dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Adapun arti dari potensi, secara umum pengertian potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Intinya itu bisa berkembang ya. Kemudian pengertian potensi menurut para ahli, kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Jadi sesuatu yang bisa dikembangkan, gimana itu masih di dalam diri kita dan itu menunggu saatnya untuk dimunculkan ke dalam kehidupan yang nyata. Jadi menurut di atas bisa saya simpulkan atau saya mengambil intisari bahwasanya produk yang potensial adalah produk-produk yang memiliki kualitas baik, memiliki perbedaan dengan produk-produk yang lain atau diferensiasi produk, serta inovasi produk sehingga mampu menarik pelanggan serta mampu bersaing di pasar yang semakin ketat. Oke, mungkin langsung saja saya akan membahas atau presentasikan produk-produk apa saja yang berpotensi atau potensial di tengah masa pandemi corona ini. Nah, di sini saya sudah ada 5 produk yang insya Allah bisa berpotensi atau potensial di tengah masa pandemi corona ini. Mungkin bisa saya sebutkan dulu. Yang pertama ada produk fashion, yang kedua ada produk kesehatan atau kecantikan, yang ketiga ada produk pendukung hobi, yang keempat ada produk aksesoris, dan yang terakhir yang kelima ada produk kuliner. Nah, bagaimana kita tahu nih teman-teman, semenjak adanya virus corona, Indonesia mengalami dampaknya atau efeknya. Seperti contohnya sektor pariwisata, sektor infrastruktur, dan apalagi ekonomi. Nah, kita sangat terpengaruhi bagian ekonomi. Apalagi untuk akses jual beli antar konsumen dan produsen, bahkan ekspor impor pun sudah di stop oleh pemerintah untuk menyamarkan diri sendiri. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan produk-produk apa saja yang bisa diandalkan ketika pandemi corona ini. Langsung saja, yang pertama produk fashion. Sebagaimana kita tahu, fashion itu banyak macamnya. Contohnya adalah baju, celana, rok, habis itu hijab atau jilbab, terus habis itu gamis, dan banyak macamnya, sepatu, tas, dan lain-lain. Nah, di masa pandemi ini mungkin saja kita bisa menjadi dropshipper atau reseller dari online shop di Instagram atau di Shopee. Karena setiap tahunnya pasti banyak tren-tren yang baru. Pasti kita juga membutuhkan baju, kita membutuhkan celana, kita membutuhkan hijab, kita membutuhkan gamis, dimana
itu menjadi suatu kebutuhan pokok yang pasti akan dicari oleh masyarakat. Nah, itu bisa jadi peluang untuk kita untuk menjual kembali atau menjual mungkin setiap macam-macam fashion tersebut. Terus yang kedua itu ada produk kesehatan atau kecantikan. Nah, di sini khususnya para wanita pasti ingin mungkin di rumah aja ingin memperindah wajahnya, atau ingin merawat, atau setidaknya ingin tampil lebih cerah dari biasanya. Itu pasti membutuhkan yang namanya kosmetik. Ya mungkin bagi Anda yang ingin setidaknya menghasilkan penghasilan, Anda bisa untuk menjual alat-alat kosmetik. Nggak usah pakai modal, mungkin hanya menjadi reseller atau dropshipper itu tadi, dengan hanya bermodalkan HP dan mungkin untuk jejaring sosial yang lainnya. Itu kemungkinan besar akan menghasilkan penghasilan dan bisa dikembangkan. Mungkin hari pertama penjualan bedak, yang kedua penjualan maskara, yang ketiga penjualan lipstick, dimana setiap harinya akan berkembang dan menjadi sesuatu yang besar. Terus yang kalau bagian kesehatan itu mungkin masker, APD, hand sanitizer, sabun dan lain sebagainya. Dimana itu sangat penting untuk untuk masa sekarang, dimana kita di tengah-tengah virus corona. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Selain dari dalam tubuh, perbanyak minum, istirahat yang cukup, tidak keluar rumah, kita juga menyediakan alat-alat di luar tubuh seperti masker itu tadi, APD mungkin untuk dokter atau suster atau pasien atau yang sangat berhubungan dengan virus tersebut, dan yang paling penting ada sabun dan hand sanitizer untuk melindungi kita dari kuman-kuman. Yang ketiga ada produk pendukung hobi. Nah, ini tentu saja setiap manusia punya hobi atau kegemaran masing-masing. Untuk kita yang ingin berpenghasilan, mungkin bisa saja untuk menjual alat-alat yang mendukung hobi mereka. Contohnya nih, bagi yang suka bikin gambar, bisa saja dia menghasilkan uang dengan membuat webtoon. Nah, pasti dia membutuhkan alat-alat tersebut. Alat-alat seperti elektronik seperti laptop atau seperti gambar-gambar yang lain pasti akan menunjang hobi mereka dan menunjang untuk penjualan Anda. Kemudian mungkin saja ada yang ingin bersepeda, mungkin Anda bisa menjual sepeda. Untuk yang suka traveling, mungkin Anda bisa menjual backpacker atau mungkin kompas atau mungkin yang lainnya. Nah, yang paling penting untuk yang di rumah saja pasti banyak yang sekarang trending untuk menjadi content creator atau seorang YouTuber, dimana penghasilan untuk YouTuber itu tidak main-main. Mungkin saja Anda bisa menjual peralatan-peralatan YouTuber seperti kamera, seperti ring untuk merekam itu, atau mungkin tripod, atau mungkin yang lainnya untuk menunjang seorang YouTuber itu untuk lebih meningkatkan kreativitasnya. Nah, yang kemudian yang keempat ada produk aksesoris. Tentu saja aksesoris juga banyak macamnya. Contoh, gelang, kalung, anting, apalagi jam tangan atau manik-manik yang lainnya. Untuk seseorang mungkin ada yang ingin menambah koleksinya setiap hari atau setiap minggu atau setiap tahun. Nah, mungkin Anda bisa saja menjualnya lewat internet atau via sosial media untuk menambah koleksi orang tersebut. Nah, karena setiap tahunnya atau setiap kali ada ide yang terpancar, pasti ada pembaruan tentang aksesoris, tentang bentuk kalung atau bentuk gelang atau bentuk anting, atau bahannya yang berubah atau semacamnya. Mungkin itu bisa menjadi potensi yang besar untuk kita sendiri dan untuk orang lain.
Nah, untuk yang terakhir, yang kelima, itu ada produk kuliner. Nah, ini yang paling digandrungi atau paling marak di masa pandemi corona ini, di mana banyak orang-orang yang menjajakan makanannya untuk tetap mencari penghasilan. Yang pertamanya, mereka menjual makanan secara offline atau secara warung atau secara langsung dijual face to face. Maka sekarang mereka memperjualbelikan makanan mereka melalui sosial media. Memang sekarang di zaman masa corona ini banyak orang di rumah saja, dan pasti kebanyakan atau kelamaan mereka menggunakan aplikasi HP atau menggunakan ponsel untuk mengisi hari-harinya. Maka dari itu, kebanyakan pemasaran dari mereka semua dari produk-produk yang potensial ini menggunakan sosial media. Nah, makanya kesempatan untuk bersosial media ini sangat besar untuk kita sebagai orang yang mencari penghasilan. Nah, contoh-contoh apa sih makanan kuliner yang bisa kita sajikan? Banyak contohnya, ada burger, ada pizza, mungkin homemade sendiri bisa, tanpa ada merek pun nggak apa-apa. Minuman-minuman kayak ya minuman-minuman tersebut, kemudian ada lauk pauk, bisa juga nasi, apalagi lauk pauk atau sayur mayur yang paling banyak digemari oleh masyarakat untuk kan otomatis makan 3 kali sehari, belum ke orang lain di sekitarnya. Nah, itu. Oke, mungkin itu tadi 5 hal atau 5 produk-produk yang berpotensi atau potensial di tengah masa pandemi corona ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diterapkan. Mungkin bagi pemula tidak apa-apa untuk belajar internet sedikit demi sedikit, karena itu mempunyai peluang yang sangat besar di tengah masa pandemi corona ini. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.